Oke. Awas, awas Nona. Oke. Kita dari lewat mana? Di sini. Oke. Ini masih agak terang. Ya, jadi saat ini kami menerima kunjungan dari Pak Ketua Sinode bersama Pak Oki dengan kendaraan, dan saat ini kami di Jemaat Gloria Iyagadi diterima, kehadiran mereka diterima langsung oleh Bapak Apolos Langkameng selaku penanggung jawab pelayanan ya sementara untuk menangani pelayanan bersama hambanya Pak Yares nanti. Jadi sementara mobil tim Sinode sudah tiba di GPI Jemaat Gloria Iyagadi, dan kita akan menyaksikan apa saja yang akan dilakukan oleh tim Sinode. Mari ikuti terus video ini dan jangan lupa kita ke gudang untuk terus mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Ya, hambanya Pak Pendeta Samuel Sailana selaku Ketua Rayon 4 ya, mendampingi kedua hambanya sampai di bawah gudang besar yang ada di samping gereja. Nah, Pak Ketua sementara tiba dan langsung mempersiapkan diri, membuka paket jubahnya untuk hambanya menggunakan, karena sebentar lagi kegiatan pelayanan upacara emeritus pendeta akan segera dilakukan. Nah, ada beberapa paket masih ketinggalan di mobil sehingga Pak Oki sama Pak Pendeta Semu pergi mengambil. Ya, kita kembali ada Bapak Pendeta Petrus yang sebentar lagi akan menjalani masa emeritus. Ya, beliau lebih 10-13 tahun ya, sebenarnya usia 60 itu harus pensiun atau emeritus, tetapi beliau masih semangat, dapat bonus 13 tahun untuk melayani. Ya, 73 tahun sekarang beliau. Ya. Jadi kembali lagi pada Pendeta Stephen selaku Ketua Sinode GPI langsung mempersiapkan untuk upacara emeritus pendeta. Nah, jadi beliau langsung mengenakan jubah untuk persiapan pelayanan. Nah, kami semua sementara terus mempersiapkan diri ya, jemaat, keluarga, semua anak-anak, orang-orang muda. Ya, ada utusan-utusan perwakilan dari Gospel Martaing, ada dari Ebenezer Kunatena, dan utusan-utusan dari Jemaat Tiberias Melang, ada Pendeta Abi bersama Pak Guru Nikanor. Ya, mereka juga ada bersama-sama. Ini durasinya saya percepat karena memang pembicaraan ini direkam tetapi suaranya hilang. Jadi ya dipercepat saja. Oke, kita sampai di sini. Kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ketua Sinode. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini sehingga semakin besar perkembangan channel ini untuk membantu juga bagi pelayanan kami di Alor. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita akan menikmati snack bersama seluruh jemaat dan juga pimpinan Sinode, dan akan diawali dengan doa yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Samuel Sailana MPDK. Selamat menikmati berkat yang ada sambil berbincang-bincang dengan tim Sinode. Ketua Rayon menjadwal supaya satu orang satu. Misalnya pada waktu pendeta satu datang, misalnya pendeta Frans datang, kosong gerejanya, nggak ada yang khotbah. Nah, jadi itu terus supaya Sinode menjamin di sini tetap ada pengkhotbahnya. Amin. Nah, itu kesepakatan
kami dengan pendeta-pendeta supaya jangan sampai nanti terlantar. Jadi semua pendeta dapat dijadwal ke tempat ini. Jadi memastikan semuanya berjalan dengan baik. Kemudian untuk yang lain-lain, saya berharap kita memikirkan memperbanyak gereja atau gospel atau gerbang yang ada di Pulau Alor, karena kalau nanti terus jadi banyak, potensi atau peluang jadi rayon sendiri. Karena kalau saya perhatikan, apabila ada rapat rayon di Kupang, susah hadirnya, kejauhan. Pendeta akan masuk dari depan mengikuti saya, dan jemaat sudah duluan ada di dalam gereja. Kemudian nanti 1, 2, 3 lagu Ibu Pendeta Asnat akan pimpin, dan setelah itu diserahkan kepada saya sampai selesai. Karena ini bukan ibadah, ini namanya upacara. Upacara emeritus, upacara pensiun. Nah, jadi sudah jelas bahwa ketika ada yang pensiun adalah permintaan dari beliau. Nah, Oki kurang berani makan sambal, tapi berani berenang. Makanya belum tentu orang yang nggak tahu sambal itu nggak bisa berenang. Nanti hamba-hamba Tuhan di sini datang lebih dulu supaya bisa nginep di sana. Nginep, besoknya baru peresmian. Jadi luar biasa kan. Tapi nanti disesuaikan dengan Baik, 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 mudah. Kita kan dengan hari ini, dengan itu semua jadi. Cok lampu gudang tuh. Kalau tidak Upacara emeritus Bapak Pendeta Petrus Wonasali. Kita sadari bahwa hidup ini adalah kesempatan, dan kesempatan itu adalah untuk melayani Tuhan. Karena itu, kita bersama memuji Tuhan dengan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Jangan
Dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus, turunlah di atas seluruh kegiatan pelayanan pada sore malam hari ini, kegiatan upacara emeritus pendeta yang akan terjadi hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhir. Kami habiskan acara hari ini. Amin. Memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376, ikut di kau saja Tuhan dalam damai bagi. Ya, silakan duduk. Saya undang semua hamba-hamba Tuhan untuk menyanyikan lagu pujian. Ini Pak, saya mau iring Yesus. Silakan maju ke depan hamba-hamba Tuhan. Nah, ini saya mau iring Yesus. Dan Pak Oki juga maju ke depan. Untuk para pendeta-pendeta di majelis menyanyi. Kali 70 tahun, dan itu sudah pengorbanan yang emas. Dan itu pun ketika kemarin menyampaikan niatnya pada waktu saya datang kemarin, saya berkata jangan, tunggu dulu. Menyiapkan pengganti itu tidak mudah karena ini gereja sudah
sudah estabil, sudah gereja sudah jemaat, bukan guspel, bukan gerbang. Nah, kalau yang namanya gereja yang sudah dewasa, dia akan setingkat dengan pemimpinnya pendeta PDT. Nah, sekarang kita kekurangan sangat banyak pendeta. Mau ambil di mana? Itulah sebabnya kalau saya mau ambil tema lain, ada tema di belakang. Jadi saya pakai tema di belakang aja. Bahwa kita tidak perlu takut. Dan tugas kita hari-hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan memberikan suatu pesan kepada orang-orang lain yang merasa takut dengan dunia, merasa takut dengan makan dan minum, merasa takut dengan sakit penyakit, merasa takut dengan apapun juga. Dan kita memberi pesan dengan cara tidak takut dengan itu semua. Amin. Allah yang kita sembah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang percaya, katakan amin. Amin. Dialah Allah yang kita panggil dalam nama Yesus. Dan itulah alasan yang paling kokoh, itulah alasan yang paling kuat kita boleh tenang pada hari ini. Jangan tenang karena uangnya banyak, salah. Betul? Betul. Jangan tenang karena kita kelihatannya nggak ada masalah, salah. Kita tenang karena kita percaya. Amin. Kita tenang karena kita beriman. Sekalipun gak punya uang, sekalipun panennya tertunda bulan April, sekalipun kita dalam keadaan kondisi yang tidak sempurna sebagaimana apa yang diharapkan sebelumnya, sekalipun kita berdoa dan Tuhan menjawab nanti pada waktu yang tepat, indah pada waktunya, sekalipun kita sedang berharap sesuatu dan kita belum melihat wujudnya, kita tetap tenang. Orang yang takut tidak tenang, dan orang yang tidak tenang tidak akan mampu berdoa kepada Tuhan, apalagi bersyukur. Maka Tuhan menugaskan kita, memerintahkan kita, mengingatkan kita dalam segala hal. Kita tinggal tenang, dan untuk itu kita bisa bersyukur. Ada amin? Amin. Dan tema yang diberikan kepada Gereja Presbyterian Injil Indonesia dengan suatu variabel yang cukup kuat, di mana pada hari ini sebagai Ketua Sinode Gereja Presbyterian, Bapak sudah mengajukan dan sesuai dengan konstitusi, memang usia gembala sebagai jabatan kepemimpinan 65 tahun atau maksimum 70 tahun, dan sesuai dengan kondisi usia dan kesehatan yang memang sudah memasuki 73. Dan kalau saya ditanya secara pribadi di luar konstitusi, saya pengennya orang gembala bisa selagi kuat paling tidak sampai 75. Tapi karena memang juga bagian dari dasar-dasar hukum kita, maka saya merestui keinginan untuk diemeritasi, yang dalam hal ini kami telah putuskan dalam rapat DPS pada 22 Januari 2024. Itulah sebabnya hari ini sebagai hamba Tuhan akan melakukan upacara itu. Namun sebelumnya saya minta Ketua Rayon membacakan surat keputusan itu, baru saya mengadakan emitisa pensiunan. Jadi silakan maju ke depan, di sebelah sini dibacakan, Bapak berdiri bacakan, diperdengarkan kepada Bapak Pendeta Petrus dan didengarkan oleh seluruh yang hadir hari ini dan para hamba-hamba Tuhan. Ya, kencang suaranya supaya semua mendengar. Sinode Gereja Presbyterian Injili Indonesia. Surat Keputusan Emeritus nomor 127/GPII SND SKE 11/2024
tentang Emeritus Pendeta dan Gembala. Badan Pengurus Sinode Gereja Presbiterian Injil Indonesia menimbang: 1. Usia gembala jemaat yang sudah lanjut dan perlu adanya pergantian pelayanan di jemaat. 2. Pelayanan gereja yang harus terus berjalan untuk membina iman setia jemaat. 3. Pentingnya pengembangan pelayanan di jemaat Gloria Ia Gadi Alor NTT. Mengingat: 1. Tata Gereja Sinode GPII, Kata Dasar Bab 12 Pasal 68 butir 1 sampai butir yang kelima, dan bagian Tata Laksana Bab 12 Pasal 68 butir 1 sampai 6. Kedua, perlunya penetapan emeritus pendeta dan gembala jemaat. Memperhatikan: 1. Rapat BPS pada tanggal 22 Januari 2024 memutuskan menetapkan: 1. Mengemeritasikan Pendeta Petrus Lonasali STH sebagai pendeta di lingkungan Sinode Gereja Presbiterian Injili Indonesia. 2. Dibebas tugaskan dari jabatan sebagai gembala di GPII Jemaat Gloria Ia Gadi Alor, Nusa Tenggara Timur. 3. Kepada yang bersangkutan tetap masih diberikan kesempatan untuk melayani sebagai pelayan firman selagi keadaan memungkinkan. Demikian surat keputusan ini dibuat dan ditandatangani dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan serta peninjauan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 4 Februari 2024. Badan Pengurus Sinode Gereja Presbiterian Injili Indonesia. Ketua Pendeta Dr. Stephen B.M. Panto, MTH MPD. Sekretaris Pendeta Royders Karyana MTH. Ketua sudah dulu, tapi sudah. Sesuai dengan keputusan BPS yang baru dibacakan Foto tadi, saja. dan sebagaimana keinginan dari Bapak Pendeta Petrus, maka sebagai Ketua Gereja Presbiterian Injili Indonesia melaksanakan keputusan itu dengan simbolik untuk melepaskan stola sebagai lambang kepemimpinan pengembalaan di tempat ini. Silakan. Dipotong ya, silakan. Tahan dulu. Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Petrus yang sudah mengabdi di tempat ini, yang sudah melayani dan sudah memberikan pengorbanan yang besar, dan kami sangat bangga dengan pengorbanan, dengan pelayanan yang Bapak berikan kepada jemaat di tempat ini. Dan saya ingin satu jemaat untuk mewakili Pak Apolos maju ke depan untuk mewakili jemaat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Petrus dan terima kasih kepada keluarganya. Silakan maju ke sini Pak Apolos, ke sini. Menyampaikan ucapan terima kasih. Shalom. Terima kasih atas waktu dan tempat yang disediakan untuk saya.
selaku penanggung jawab di Jemaat GPI. Gereja ini berdiri sejak tahun 2005. Beliaulah yang berjuang. Hitungan saya dari 2005 sampai dengan hari ini 19 tahun. Selama sebagai hamba Tuhan melayani kami jemaat yang walaupun tuli buta, kami jemaat masih butuh. Selagi mereka masih berfungsi, Bapak masih berfungsi untuk menjalankan, kami tetap butuh Bapak. Dan kami sebagai jemaat, ketika Bapak menetapkan jabatan, kami tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Bapak sebagai pimpinan kami dalam jemaat ini. Minta maaf, dalam 19 tahun Bapak melayani kami, mungkin suka duka yang Bapak jalani, dan kami juga mengambil tindakan-tindakan yang kemungkinan tidak menghendaki apa yang diharapkan. Atas nama jemaat saya mohon dimaafkan juga kepada Bapak sebagai pemimpin. Dalam tutur kata, dalam atas nama Petrus yang ada di depan, beliau akan menyampaikan pesan dan kesan untuk supaya kita tetap semangat dalam Tuhan. Silakan Pak Petrus untuk menyampaikan pesan dan kesan supaya kita akan tersambung terus semangatnya dan kita tetap mengingat, mengenang, menghargai pengorbanan keluarga yang sudah melayani kita selama 19 tahun. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang saya terima dari Pak Semude untuk menentukan isi hati saya selama menjalani amanat Tuhan. Sampai detik ini tugas tanggung jawab sebagai pendeta hari ini saya serahkan kembali kepada Bapak Sinode untuk dia menjadi tenaga baru datang untuk sebuah tempat untuk melayani. Dan untuk itu saya berterima kasih permohonan dari Ketua Majelis, Bapak penanggung jawab. Tadi kita sudah lakukan pertama. Nah, jangan kita menyangkal diri, karena kita mengiring Yesus. Karena Yesus menyelamatkan kita, maka kita juga harus mengiring Yesus. Namun, memang selama 32 tahun, hari ini mulai dari dia telah menjadi ketua dan Keluarga juga sudah bisa balik. Kita akan memberikan persembahan berkat-berkat kecukupan, berkat pemeliharaan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat persatuan, berkat keamanan, perlindungan, dan berkat-berkat melimpah yang Tuhan rancangkan bagi umatnya. Biarlah tercurah bagi kami sekalian pada sore hari ini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Bapak terima kasih. Dan yang baru pertama kali menginjak kaki di Pulau Alor. Karena itu, saya akan menyebut nama hamba-hamba Tuhan yang akan mewakili jemaat-jemaat yang ada di Kabupaten Alor untuk melakukan pengalungan. Yang pertama, kepada Ketua Sinode Gereja Presbyterian Injili Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Stephen Panto, yang akan diberikan oleh Bapak Pendeta Abia Padama. Dipersilakan. Dan selanjutnya kepada Bapak Oki yang akan diberikan oleh Bapak Pendeta Frans Malaikosa. kepada Pak Pendeta Petrus, ini kami berikan mewakili seluruh hamba-hamba Tuhan GPI seluruh Indonesia dan mewakili pelayan-pelayan di seluruh rayon dan seluruh jemaat tempat ini. Pemberian ini adalah lambang cinta kasih kami. Rasa syukur kami atas kesetiaan Bapak selama 19 tahun telah mengabdi, melayani, berkorban di tempat ini, dan ini kami berikan dalam simbol sebagai ucapan terima kasih. Terimalah ini sebagai kasih Kristus. Semua udah keluar kok. Belum. Ya, Dek. Mama, itu ada lumpur jadi. Tuh, Pak. Oh. Hmm? Kena kepalanya. Saya ada yang kena. Berarti dia sombong. Harus kemarin Pak Petrus dia bilang, oh kalau saya tidak perlu tunduk, pendek badan saya. Tadi kena petok. Dia malu, dia pergi jauh-jauh. Benar, dia bilang saya, Pak saya tidak perlu tunduk. Kenapa?